di Kanada donasi itu menjadi pengurang pajak. Di Indonesia mah pajak teh dikurangi ku zakat ya alimeun pemerintah teh. Kita punya konsep dulu Pak, mungkin ada yang tahu juga di forum zakat diusulkan supaya zakat jadi pengurang pajak. Jadi kalau pajak saya misalnya 1 juta untuk bayar pajak rumah, yang diikut sama pajak teh meni bercecerannya. PBB seberapa PBB 1 juta misalnya, bayar pajak mobil 5 juta, 3 juta. Ya, pajak motor 200.000. Nah, kalau di Kanada pajak itu blok 1. Nah, kalau saya sudah donasi 100 juta, kewajiban saya pajak 200 juta dipotong 100. Jadi karena regulasi, maka infak ini jadi menyenangkan. Berinfak itu nilai universal. Orang Buddha berinfak, orang Katolik, Kristen berinfak, orang bukan atas nama agama juga mau. Kenapa? Karena dengan uang yang dikeluarkan teh bisa memberi makan ratusan ribu orang miskin di seluruh Kanada. Di kota-kota besar di Kanada banyak orang miskin. Kota seperti Toronto adalah kota termasuk kota paling mahal di dunia. Jadi kaum imigran yang datang ke sana itu banyak yang tidak punya, jadi mereka perlu bantuan. Yang orang-orang kaya membantu mereka. Kata anak saya ada di Pemkot Toronto ada orang Indonesia, jadi pegawai Pemkot nanti. Sok heureuy cenah mun tanggal 17 saya pakai baju korpri. Ai si bapak kata anak saya, nya asa di Indonesia tanggal 17 pakai baju korpri. Satu berinfak. Itu nilainya universal. Bukan hanya kita loh yang melakukan, maka kita harus berlomba. Ulah elek batur. Yang kedua, orang yang takwa itu wal kaziminal ghaib, mampu mengendalikan amarah. Apakah orang lain juga tidak belajar mengendalikan amarah? Belajar. Lamun orang barat pasea, tangan di belakang. Mulut boleh bicara, tapi tangan mah cicing di cepengan. Benar? Yang pertama kali mukul, ya yang ditewak. Yang pertama kali tidak bisa mengendalikan diri. Nah ini salah. Yang itu membela diri, ya, penganiayaan. Maka mereka kalau bertengkar begini, tahu. Ya. Pengendalian diri itu termasuk kepada ketaatan pada aturan. Abdi ka kucing bagian Malaysia yang ada di Kalimantan, naik mobil, nyupiran teman orang Indonesia, tapi mungkin sudah 25 tahun lebih tinggal di Kucing, jadi dosen di sana. Begitu keluar dari jalan kecil, misalnya dari gang begitu, tapi pemandangannya luas, tidak ada lampu lalu lintas, mobil teh eureun. Nah eureun itu aya nu ngaliwat cenah. Nah begitu kudu nu jalan gede heula kakara urang. Hah? Itu tadi di papatahan ayeuna di Malaysia mah ti leutik diajarkeun begitu. Aya di urang masuk rumah tiba-tiba aya nu ngaliwat. Lamun diteruskan kalau orang nu dicarekan kancing coplok keluar. Jadi pengendalian diri itu wujudnya pada ketaatan pada aturan. Teman saya cerita ada sepupunya tinggal di Jerman, malahan udah berumah tangga, udah lama di sana. Dari pembantu rumah tangga sekarang sedang S2. Suaminya, anaknya sudah di sana. Terus mereka mikir siga nama rek tetap di Jerman we cenah. Kunaon kitu di Jerman mah abdi teh moal beunghar moal cenah. Dan pikiran tenang. Da orang di Jerman kalau S1 misalnya Pak, gajinya teh tos terukur. 1 tahun itu kira-kira 60.000 euro. 5.000 euro per bulan. 60.000 nanti dipotong pajak 30%. Ketampi 40.000 euro. Jadi kalau dari 5.000 teh keterima 4.000 lah sebulan.
3.500, 4.000 euro itu kira-kira 80 juta gitu ya. Di sana dengan 4.000 euro itu tidak jadi jelema beungan, ngan sakola geus teu kudu mayar, ka rumah sakit teu kudu neangan rujukan, teu kudu ribet rujukan paskes 1, paskes 2. Beak rujukan tadi aku, maaf rujukan habis. Kudu neangan rujukan. Enggak ada, sistem mereka sudah pokoknya mun gering ke rumah sakit rek gering naon wae oke. Budak sakola ka mana nepi ka lulus teh mana ge geus teu kudu bayar karena diambil dari pajak yang 30% dari penghasilan. Moal beunghar abdi di dieu mah cenah. Tapi hirup teh tenang. Hirup teh bener. Abdi naik kereta di Hamburg di Jerman. Pertama kali ke Jerman ke kota Hamburg naik kereta. Begitu mau naik can gaduh karcis man. Ai temen abdi mah datos gaduh karcis terusan. Meser tiket, aya mesin tiket, teu mesinna rusak. Ecek terencangan teh naik bagus cenah. Mun aya pemeriksaan kumaha? Pendatang baru teu bayar tiket, urusan. Moal cenah. Moal di dieu mah tara aya pemeriksaan. Lamun cek abdi teh. Sial-sialnya saya naik teu boga tiket, naik aya nu mariksa kumaha? Bejakeun mesinna rusak. Memang percayaan di dia mah ada jarang mengabohong. Malahan tara aya. Bener. Naik kereta teu mayar teh di dia mah teu masuk akal. Jadi lamun kamu bilang mesinnya rusak, nanti saya akan beli di mesin yang berikutnya, pasti dipercaya. Nah, di Indonesia mah untuk itu juga. Man bisa nipu, man bisa teu mayar, man teu mayar. Di papatahan itu tileletik naik kereta api tut siapa hendak turun ke Bandung Surabaya bolehlah naik dengan percuma. Di papatahan teu mayar. Salah lagu teh boleh naik tapi kudu mayar gitu. Jadi di sana mereka hidupnya teratur, mampu mengendalikan diri. Jangankan manusia mau di Jerman teh anjing wae disakolakeun. Teu meunang ngagombong, teu meunang sembarangan, dikasih dana anggaran sekolah anjing. Jadi menipu gaduh anjing lapor ke pemerintah kota, ieu biayana sakolakeun teh anjing teh. Nah, ke lamun anjing nu kagungan anu aya anjing nu ngagogoh tengah peuting, nu bogana didenda. Berarti teu berhasil ngadidik anjing. Anjing di Jerman mah ka taman ge tara cerot. Aya tahu tempat ka tempat. Aya di Indonesia mah di jalan tol aya menghadapkan itu cer. Teu kuat aya pipis eureun, mobil teh supirna teh pipis we gitu. Pengendalian diri sebagai ciri takwa itu sifat yang universal untuk ketertiban dan keberkahan. Karena tertib bayar pajak di Eropa dan pejabatnya jujur. Angela Merkel, Perdana Menteri Jerman, rumahnya di mana? Apartemen, Bu. Pulang di rapat kabinet teh nyeuseut tah Perdana Menteri teh. Masak yang suamina belum nyuci ya, belum. Ya masukin ke mesin cuci dengan pengering. Itu Perdana Menteri. Perdana Menteri Belanda ada yang 5 atau 6 tahun terus teu kapilih deui. Wih, ti kantor Menteri karena sapeda. Ya nuhun ya cenah terus jadi abdi terus damel gitu. Kapan di urang mah? Ferrari. Masukin ke Yang sekarang sedang ramai ditentang oleh masyarakat adalah pejabat yang pakai heong-heong mulai dilawan. Urusan naon sih perang lain gawat darurat lain ukur rek kondangan. Rapat dinas atau hayang gancang mah naik Gojek we. Abdi gerek ceramah mun kira-kira teu kabur rumah kena motor we. Bisa abdi mayar polisi kawal bisa. Tapi nyerahkeun kalakuan mas kitu teh. Batur keur macet di sini minggir keperluan kita apa? Kalau kepala negara oke, siapapun dia. Ya.
tamu negara, oke, siapapun dia, penghormatan. Kereta jenazah, ambulan, pemadam kebakaran, ayo mah gering teh, paen-paen. Ya orang teh kudu nyisi. Nah ini mulai ada perlawanan karena masyarakat makin melek bahwa eta teh bukan hak yang melekat pada seorang pejabat. Pejabat itu harusnya melayani, bukan dilayani. Di Indonesia fasilitas pejabat, saya tahu sebelum Kang Deddy membuka kan mobil dinas Gubernur Jawa Barat aja ada Alphard, ada Toyota Royal Floor Salon, ada 2 mobil listrik, ada Innova, ada Camry, ada motor 2, bayangkan yang 8. Di wali kota Bandung tidak akan ada satu minimal wali kota aya jam istrina. Kayak aya mobil operasional minimal 3 atau 4. Dan kepala daerah di Indonesia punya rumah dinas. Rumah dinas itu anggarannya berapa? Jadi memang senang jadi pejabat di Indonesia itu. Kepala daerah dapat upah pungut, ya Pak. Upah pungut dari PAD. Waktu DKI itu PAD-nya paling tinggi, maka gubernur DKI bisa dapat 8 miliar per bulan. Senang. Mata kemenangan pejabat publik, kepala daerah yang bilang, saya tidak akan mengambil gaji saya untuk rakyat. Gaji nama tadi dicopot, tunjangan nama dicopot. Tunjangan lebih gede tenang gaji. Nah kalau di negara-negara Eropa dalam hal ini mereka sudah mampu mengendalikan diri untuk taat pada hukum. Tong coba-coba menanggar hukum, kacatet mual biasa, hirup bener mual. Ada mahasiswa curang Pak, curang nanti sok mengembalikan buku terlambat ke perpustakaan, tapi terlambat nanti dalam rentang yang tidak bisa didenda gitu. Ya, misalnya kalau terlambat 1 hari 24 jam dia kena denda 1 euro, dia mengembalikannya terlambat 15 jam, ini nggak bisa didenda. Tapi dalam catatan perpustakaan ini anak sering melanggar. Lulus dengan nilai yang baik, orang Indonesia nih, lulus dengan nilai yang baik, ngelamar ke perusahaan-perusahaan di Eropa, sudah 3 kali dia tidak diterima, dia marah. Ini rasis, pasti kalian tidak mau nerima orang Indonesia untuk bekerja. Kata MC kesel, malu kita kartu kuning lah. Siapa ya? Kata orang itu, Anda rasis ya, nggak nerima orang Asia. Kata orang Eropanya apa? Kami tidak rasis, kami tahu Anda pinter, tapi kami tahu Anda curang. Anda suka mengakali sistem, dan itu catat dan itu tersebar di seluruh. Maka saran saya, kata orang Eropa, pulanglah ke Indonesia. Di Indonesia memberi bisa kena digawe, ada catatan di YouTube. Tapi di Eropa, kemanapun Anda melamar kerja, Anda tidak akan diterima. Jadi 2, orang takwa mengendalikan diri, manusia juga yang maju peradabannya, orang yang mampu mengendalikan diri. Tambahin sedikit. Yang ketiga, pemaaf. Orang takwa itu pemaaf, ya. Bukan hanya orang Islam yang pemaaf. Pernah dengar Nelson Mandela? Pemimpin Afrika Selatan dipenjara oleh rejim apartheid puluhan tahun, begitu bebas bikin partai, jadi presiden, napaktilah ke penjara, cek staf nate waktu itu sipir penjara paling jahat bageula ka bapak. Sok ayeuna mah bapak bisa jadi presiden, bagus. Ajar. Apa kata Nelson Mandela? Saya sudah puluhan tahun terkurung di balik tembok. Saya tidak ingin terkurung oleh dendam dan sakit hati. Seindah cerita Buya Hamka yang dipenjara oleh Bung Karno karena politik, tapi ketika selesai tahanan politiknya, ketika Bung Karno mau meninggal, ada ajudan yang membawa surat wasiat Bung Karno pengen jenazahnya disolatkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka mengaku hayu, tidak ada dendam. Musuh politik Buya Hamka Pramudia Anantatur,
Pramudia itu terekam dalam koran-koran tahun 60-an. Itu jahat pisan kepada Buya Hamka, kata-katanya jorok, kasar. Tapi satu hari datang kepada Buya Hamka seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang bilang, saya disuruh ayah saya untuk menemui bapak. Kenapa? Calon suami saya bukan Islam. Bapak saya minta saya nikah dengan orang Islam, dan kata bapak saya, ajak suami saya belajar kepada bapak. Bapaklah orang yang tepat untuk belajar Islam. Siapa ayah kamu teh? Pramudia Ananta tulis. Kata Buya Hamka, di sini jangan belajar dengan saya. Jadi kalau kita pemaaf, batur pemaaf. Namun batur pemaaf orang pendendam, jadi nu takwa saha? Nu orang tampil pemaaf aya urang, si eta teh zaman sakola sia nyampuy. Jadilah pemaaf, jadilah orang yang mampu mengendalikan diri, jadilah orang yang senang berinfak. Itu nilainya universal, berlaku untuk semua manusia di zaman ini. Baik, karena sudah waktunya tanya jawab, saya serahkan dulu kepada Bu MC. Baiklah teman-teman, alhamdulillah Ustaz, kita telah mendengarkan tausiahnya yang betul-betul ilmu dan bermanfaat bagi kita semua tentang tema yang tadi ada 3, yaitu kita harus sering berinfak, kedua mengerjakannya amalan, ketiganya maaf. Maka untuk sesi pertanyaan, untuk dua pertanyaan saja dibatasi karena kita jam 11 menit sudah. Maka sana badai bertaruh. Ayah, anu bae naras. Pas. Kalau pas saya terusin. Kalau tidak ada pertanyaan saya terusin satu lagi. Oh, mana? Maka kita sudah kita berperaturan ada tanya jawab, ternyata pas ya Pak? Pas, oke. Saya punya waktu 10 menit Ya. untuk menjelaskan yang keempat. Sebenarnya yang pemaaf juga ramai pisan ya teh. Banyak contoh bagaimana Islam mengajarkan jadi pemaaf. Karena kalau tidak jadi pemaaf, kita jadi pendendam. Kalau dendam dipelihara jadi dengki. Dah dengki tahu? Dengki teh batur nu meuli mobil, urang menghitung cicilan anak. Batur nu beungan, urang nu lieur, tah dengki teh. Ribet. Di mana duitna sih kena korupsi? Macan tanggung. Orang ada jadi kaya hanya gara-gara dagang sesuatu yang tidak terlalu heboh. Tapi ada teman saya dagang jengkol, Bu. Si adik alumni pertanian Unpad jadi tukang jengkol, dagang jengkolnya dicaringin, sehari teh bisa laku 3 ton. Lamun jengkol hargana 50.000, untungna 10%, 5.000 kali 3 ton 15 juta sapoe. Cek si ade teh buat cenah jengkol teh sakilo mah bau ai saton mah seungit. Terus ngaturkeun terakhir direktur PT Karya Imtak. Ya, yang terakhir ciri takwa di surat Ali Imran itu disebutkanlah orang yang mungkin berdosa tapi tobat. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Kalebet jalmi-jalmi takwa nyaeta jalmi-jalmi anu berbuat dosa besar. Allah masih kena disebut takwa teh. Anu dosa. Fahisat teh dosa besar, maksiat, membunuh, fahisat. Tapi masih bisa disebut takwa asal apa? Cepat ingat pada Allah dan minta ampun. Ayah tamu kamu bi abdi Pak. Budi ada di rumah, ada. Mau ke situ ya? Ya sok ka dia tetangga nya bisi keur teu aya di bumi. Aya naon cenah teh? Pak Budi tadi saya Jumatan. Tamu saya teh laki-laki umur 65-an. Jumatannya nya depan ieu mah poe Jumat. Sarua saya ke Jumatan. Mun Jumatan poe Minggu aneh. Nya jang Pak Budi mah teu aneh, jang saya mah aneh. Emang kenapa? Saya udah lama enggak Jumatan. Udah puluhan tahun saya enggak Jumatan. Sholat wajib ya sarua. Cuma henteu salat 5 waktu teh. Idul Fitri nya eta mah
tempat tadi harapan 5 saya rasa keluar. Orang sekali mas apa? Saya sekali mas. Jadi saya Idul Fitri Idul Adha mah ikut tanpa beli cenah ada harapan 5 cenah gitu. Terus kenapa tiba-tiba jadi sholat? Karena biar Jumatan, jadi kumaha naon Jumatan? Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah senantiasa menunggu hamba yang berdosa untuk tobat. Jadi dia ini udah puluhan tahun telah sholat. Anak saya mau beli untuk perempuan, kenapa? Rek kawin, terus calon suaminya bukan Islam. Terus kumaha? Ya saya mah teu satuju. Islam mah kudu kawin jeung Islam. Mun teu sah. Enggak kah gitu teh. Ngomong teh. Anak saya harus kawin sama orang Islam. Mun teu, setuju saya. Tinggal ngomong pendidinya bapak anak. Bapak walina mun teu bapak teu dek awalian kan mau jadi. Nya tapi saya berat ngomongna. Berat benar lamun saya ngomong ke anak saya kudu kawin jeung orang Islam. Kayak anak saya nanya Islam kumaha nu jiga bapak nu tara salat. Saya meliur Pak Budi. Tapi dalam liur itu saya jadi ku Allah dibimbing saya ke masjid Jumat. Dan saya sekarang mulai sholat 5 waktu. Itu gimana caranya Allah sayang sama apanya? Padahal teu sholat sakali teh dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Ieu teu sholat puluhan tahun pan kudu mah dibebek. Kalahkan di pasihan jalan tobat, anaknya ada yang ngelamar. Nah atau geus kitu mah tinggal ngomong ka budak can kuat. Jadi kumaha? Besok Sabtu malam calon menantu saya mau datang. Saya minta tolong akan saya suruh ke Pak Budi. Pak Budi yang ngomong atas nama saya. Ayo geus urusan kita urus. Datanglah calon menantunya dengan anaknya. Saya bilang bapakmu tidak akan menerima calon suamimu kecuali calon suamimu masuk Islam. Kata lelaki nanti, iya Pak, saya juga mau masuk Islam. Kalau boleh mas sekarang syahadat kayak heula. Diajar heula yang buku baca buku ini, konsep Islam, konsep iman, bagaimana ibadah. Geus maca buku ieu, Sabtu depan kesini lagi saya cek. Minimal kamu paham apa itu Allah, bagaimana iman pada Allah, hafal tahu rukun iman, prak urang syahadat, can apa naon tiba-tiba syahadat bari balelo mah teu buku. Ternyata di Kanada orang kalau mau masuk Islam itu kursusnya 3 bulan. Kan menantu saya mualaf, Chinese, warga negara Kanada mualaf. Ya. Jadi sekarang saya nggak bisa ngomong Cina, asing, menantu asing. Besan Cina. Nah calon menantu saya mau masuk Islam di Kanada ada lembaganya, lembaga kayak mualaf center gitu. Tapi nggak bisa langsung syahadat. Belajar dulu 3 bulan, ada modulnya dia. Nanti dites, kalau udah oke, baru syahadat. Maka saya bilang ke anak calon menantu tetangga saya, sok baca dalam buku ya, nanti kamu datang lagi. Ciri takwa yang keempat itu tobat, dan tobat itu juga nilai universal. Artinya apa? Orang boleh punya masa lalu yang jelek, tapi kalau dia sudah tobat, terima. Jangan terus nyamuk ke sekolahnya si teman tukang mabok. Udah angkatan saya ada kan pisukanan ujian, ayo mabok di kelas. Abdi teh ngepel kelas, da utah. Terus bukan nyamuan, ini ngalian tempat ujian, masuk barang mana ibor teh utah. Ih jelema teh, kok teh dibersihkan. Beda mah geus jadi aki-aki sampai jam kami. Namun papanggih mana alhamdulillah cinta isu keren ujian ayeuna mabok ningali ka kelas utah atuh dibersihan ngepel kelas gitu. Orang boleh punya masa lalu yang jelek, jahat, bahkan tidak beriman, tapi kalau sudah tobat terimalah sebagai manusia yang berbeda. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatawwirin. Sat teman-teman Allah mikanyaan kajalmi-jalmi anu tobat jeung resep bersih karena diri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan
4 nilai takwa yang universal, yang bahkan bukan hanya kita, orang lain juga mengamalkan. Lebar temen batur di pulungan, orang tadi amalkan. Rupina masa kitu anu kapihatur sangkan tenang ngadoa mangasa sarangan. Kita awali doanya dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa menjadi hamba yang pandai berzikir, dan dengan zikir itu hati kami menjadi tenang. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa menjadi ahli syukur, sehingga dengan syukur itu kami bisa merasakan kebahagiaan. Dan tolonglah kami agar mampu beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu, sehingga dengan ibadah itu naik derajat kami dalam pandangan, dan Kau ampuni dosa-dosa kami, dan Kau tenangkan hati kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan pada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal penuh berkah, dan amal soleh yang Kau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami jatuh pada kesesatan sesudah Kau tunjukkan pada kami jalan hidup yang penuh dengan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.